Konten ini berisi full spoiler film dan material kekerasan. Disarankan untuk menonton filmnya terlebih dulu, dan kebijakan penonton sangat disarankan untuk menyikapi konten kami ini. Assalamualaikum. Hey guys, selamat datang kembali di Mixmax Film. Semoga kalian yang mampir di channel ini bisa mewujudkan cita-citanya. Seperti kami yang ingin channel yang baru ini bisa bertahan dan berkembang lagi, dan senantiasa diselimuti keberkahan dan kesehatan. Di konten spesial kali ini, Mimin akan membedah film sedih Korea yang bertema gangster yang feel ceritanya menyayat hati full dari awal sampai akhir, di mana film ini masih mampu membuat Mimin tertawa, sedih, dan beradrenalin walaupun sering menontonnya. Dan jika kalian pernah bertanya film seperti apa yang bisa memberi efek positif, Mimin jamin inilah filmnya. Hingga semenjak channel ini berdiri, selalu mencari film ini karena lupa judul filmnya. Yang menurut Mimin best of the best dari seluruh film sedih Korea menurut Mixmax Film. Yang menjadikan film ini sumber inspirasi Mimin dan membentuk karakter selalu ingin berjuang. Kalau nggak percaya tonton videonya sampai habis, oke? Yang membuat Mimin semangat untuk membedah film ini dengan sebaik mungkin. Dan gak akan melewatkan detailnya sedikit pun. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bedah lengkap feel dan review filmnya yang berjudul Sunflowers alias Kembang Biji Kuaci. Dan langsung saja kita bedah feel cerita filmnya. Oke, gaskan! Film berawal ketika seorang tahanan berwajah polos yang baru saja keluar dari penjara yang bernama Tae-sik dan terlihat selalu membawa sebuah memo kecil untuk mencatat setiap hal yang harus dia lakukan setelah bebas dari penjara, di mana Tae-sik telah menjalani masa hukumannya selama 10 tahun dan berniat pensiun dari dunia kriminal. Di mana memo itu dibuat Tae-sik untuk mengingat apa saja yang tidak boleh dia lakukan dan apa saja yang ingin dia lakukan setelah bebas dari penjara, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mencoret apa yang telah dia selesaikan. Hingga Tae-sik dibuat bingung dengan perubahan kota asalnya dan mendatangi sebuah rumah seorang ibu yang dulu sering menjenguknya di penjara. Tapi sayangnya si ibu sedang berbelanja yang biasanya hingga malam, dan wanita cantik ini tidak mengenali Tae-sik dan dengan lucu menatapnya dengan curiga dan menganggap Tae-sik orang idiot karena terlihat culun. Hingga ketika Tae-sik berharap bertemu ibunya dan ingin menunggu, gadis cantik itu malah menolak dan menyarankan Tae-sik untuk membersihkan diri dulu di sauna atau pemandian umum, yang membuat Tae-sik malu dan segera pergi dari sana. Setibanya di sauna itu, Tae-sik pun mencoret lagi apa yang dia lakukan. Tapi Tae-sik bingung dengan kunci loker yang sudah menggunakan sensor, dan tidak tahu cara menggunakannya, yang membuat pegawai di sana kesal, dan mengira Tae-sik malah mempermainkan kunci itu. Tapi Tae-sik terus meminta maaf. Karena mendengar sensor terus saja berbunyi, pria itu pun kembali lagi dan ingin memarahi Tae-sik. Tapi setelah melihat tato di sekujur tubuhnya, dia terkejut dan ketakutan melihat Tae-sik. Lalu scene berpindah pada dua polisi pengecut di sebuah jalan, di mana di sana mereka melihat seorang gadis yang dihajar oleh salah satu anak buah dari seorang gangster bernama Changmu. Dan polisi itu menjelaskan jika Changmu adalah salah satu tukang pukul di klub malam Oracle, yang sedang bermusuhan dengan Yangki, karena mereka dulunya adalah sahabat ketika mereka semua belum jadi gangster yang sukses seperti sekarang. Hingga kedua polisi itu pun pergi karena tidak ingin berurusan dengan kedua gangster itu, dan mementingkan jam istirahat mereka tanpa memperdulikan wanita yang disiksa tadi. Sedangkan dalam bar Oracle itu, Changmu sedang marah pada bawahannya, karena tidak bisa mengatur wanita penghibur mereka. Kemudian Tae-sik memanggil dari belakang, yang ternyata Tae-sik mantan ketua gangster yang dihormati oleh Changmu dan Yangki. Dan kedatangan Tae-sik ke sana hanya ingin memberi kabar padanya dan menanyakan keberadaan Yangki. Tapi setelah bertemu dengan Yangki, malah Yangki memerintahkan bawahannya untuk terus mengintai Tae-sik dengan serius. Dan ketika Tae-sik kembali ke rumah ibu tadi yang bernama Dukja, yang berarti Sunflowers, yang ternyata dia adalah ibu angkatnya Tae-sik yang menyambutnya dengan hangat.
Tapi tiba-tiba Dukja mengusir Tae-sik. Dan saat Tae-sik bertanya harus kemana lagi dia pergi, Dukja pun menahan tangisnya dan menyuruhnya agar tidak jauh darinya. Yang ternyata Dukja menyayangi Tae-sik karena mengingatkannya pada anaknya, yang membuat Tae-sik bingung dan terus-menerus meminta maaf. Dan saat makan malam, Dukja memaksa menyuapi Tae-sik makan, yang membuat anak gadisnya yang bernama Huiju protes dan cemburu, malah dipukuli sambil bercanda. Hingga ketika Huiju pergi dari sana, ibunya semakin marah, yang ternyata Huiju ingin memberi Tae-sik minum karena tersedak. Setelahnya Huiju mengantar Tae-sik ke kamar bekas almarhum kakaknya yang bernama Choi Do-pil, sambil membawa Tae-sik ke atap rumahnya dan membagi tugas di mana Huiju hanya mengurus pakaian mereka semua untuk diserahkan ke laundry. Sementara Tae-sik mengerjakan tugas sisanya, seperti mengurus rumah, membersihkan kamar mandi, memberi makan anjing, dan lainnya. Dan memaksa Tae-sik berterima kasih padanya karena tidak protes, dan memberikan nasihat pada Tae-sik yang menurutnya menyedihkan. Jika menjadi orang bodoh bukanlah kesalahan, tapi sebuah kejahatan karena membuat orang lain tersiksa. Besoknya di pasar dekat rumah itu, seorang mafia yang baru saja terpilih jadi anggota dewan bernama Cho Pan-soo berpura-pura akan merenovasi pasar padahal dia berniat menjadikan tempat itu sebagai sebuah mall dan tempat hiburan malam super megah dan membohongi para pedagang di sana untuk menjual tanahnya untuk mega project ini. Sedangkan Tae-sik yang saat itu sedang mengisi formulir wajib lapornya di kantor polisi, malah diganggu kepala polisi yang berakting tidak takut padanya, yang ternyata itu adalah teman sekolah yang dulu sering diganggu oleh Tae-sik. Tapi ketika Tae-sik tidak mengingatnya, polisi itu marah dan bersifat lebay. Dan mengancam Tae-sik untuk tidak berulah lagi hingga menyarankan Tae-sik keluar dari kota itu. Karena banyak orang yang tidak suka dengan kehadirannya, hingga Tae-sik pun berjanji padanya akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Setelahnya Tae-sik menemui dokter dan berencana menghapus tatonya. Karena klinik di sana baru menghadapi pasien seperti Tae-sik. Di sana Tae-sik pun jadi tontonan para suster yang terpana karenanya. Dan si dokter pun memperkirakan biayanya antara 30 sampai dengan 50 juta won. Tapi dengan lucunya Tae-sik meminta gratis untuk jadi pasien percobaan sang dokter, yang membuat geger klinik itu. Karena ternyata dari tadi Tae-sik jadi pusat perhatian dalam klinik itu. Berikutnya Dukja memaksa masuk ke kantor Cho Pan-soo, karena mereka berdua sudah saling kenal. Yang ternyata mendiang anaknya Choi Do-pil dulu adalah partner gangster dari Cho Pan-soo, dan protes karena sering diteror kedua bawahannya, dan mengancam balik jika itu masih terjadi akan membuka bukti kejahatannya dulu. Karena kedai dan kebun sunflowersnya tidak akan dijual sampai kapanpun. Setelahnya Dukja menawarkan Tae-sik untuk terus bekerja di kedai sederhananya saja, tapi Tae-sik malah memberi kabar bahwa sekarang dia telah bekerja di bengkel mobil well-being, yang membuat Dukja merasa bangga. Tapi di saat yang sama Yang Il mendengar informasi itu merasa heran, karena seharusnya bengkel itu membenci Tae-sik. Terlebih lagi ketika mendengar jika Tae-sik tinggal bersama ibunya Choi Do-pil, yang telah Tae-sik tewaskan dulu. Malam harinya, ketika Tae-sik sedang merokok pemberian bos barunya di atap rumah, tiba-tiba Dedek Huiju mengusirnya dari sana, karena daerah itu adalah satu-satunya daerah kekuasaannya. Tapi ketika Tae-sik beranjak pergi, cewek tantrum itu malah menyuruhnya merokok dan mematikan rokoknya lagi. Hingga menyadari jika bibir Huiju berdarah yang seperti telah mengalami kekerasan. Tapi Huiju menjawab itu akibat karena dia terlalu cantik, yang membuatnya tersiksa dengan gangguannya. Hingga Tae-sik pun meminta Huiju memanggilnya kakak, dan mencoret memonya lagi, karena tidak jadi perokok kembali. Besoknya terlihat jika kedua polisi pengecut terus memantau kelakuan Tae-sik yang bekerja di bengkel. Lalu polisi itu menceritakan awal Tae-sik di penjara, yang ternyata Tae-sik dulunya dikeluarkan dari sekolah dan mulai membuat masalah.
dan menaklukkan Changmu dan Yang Qi jadi sahabatnya, lalu berkhianat dengan membiarkan penguasa kota yang bernama Choi Do-pil menghajarnya sendirian. Karena Choi Do-pil kehilangan semua daerah kekuasaannya dalam waktu 2 tahun saja. Hingga ketika Tae-sik sedang mabuk sendirian, Choi Do-pil datang dengan 4 bawahannya untuk melenyapkan Tae-sik. Tapi tanpa rasa takut, Tae-sik malah menantang mereka berlima tepat di depan bengkel itu 10 tahun lalu. Hingga dalam pertarungan itu menewaskan Choi Do-pil, dan hanya menyisakan seorang bawahannya yang bernama Byung Jin yang kakinya patah, yang kini jadi supir pribadinya Cho Pan-su. Kemudian Changmu dan Yang Qi datang dan berpura-pura ingin membantu, karena ternyata Choi Do-pil malah tewas, dan akhirnya Tae-sik pun dipenjara selama 10 tahun. Beberapa bulan kemudian Cho Pan-su pun datang dan langsung menguasai kota ini dengan menyamar sebagai orang baik dan menjadikan Yang Qi atau Changmu sebagai bawahan bisnis gelapnya. Karena Byung Jin yang merupakan bawahan Choi Do-pil tidak lagi berguna karena kakinya yang pincang dan hanya bisa menjadi supir pribadinya. Berikutnya setelah Tae-sik istirahat dari bengkel, 2 polisi pengecut itu menemui pemilik bengkel yang memberi keterangannya. Jika Tae-sik kini telah berubah menjadi orang baik dan rajin yang selalu memberinya kejutan. Karena ternyata kemampuannya dalam segala hal. Karena ilmunya berkembang sangat baik dalam segala hal setelah bebas dari penjara. Bahkan ketika diajak berpesta, dia menolak dan tidak minum alkohol sama sekali. Hingga ketika Cho Pan-su melewati rumah Tukja yang masih berdiri kokoh, dia pun marah pada Byung Jin dan langsung menyuruh semua bawahan bisnis dunia gelapnya berkumpul. Dan di sisi lain diperlihatkan jika Huiju sulit memahami pelajaran matematikanya yang sedang diterangkan oleh seorang guru yang cantik jelita. X가 2보다 크거나 같고 X가 0보다 크거나 같고 2보다 작거나 같은 인테그랄 2에서 3까지 t-1의 제곱이 되겠지. Hingga ketika selesai, Huiju menuduh Tae-sik yang ada di sana membuntutinya, yang ingin mendaftar pelajaran bahasa Inggris karena menurutnya hanya bahasa Inggris adalah pelajaran yang belum pernah dia taklukkan. Tapi ternyata guru matematika cantik itu adalah gadis yang dari dulu menyukai Tae-sik. Bahkan ketika Tae-sik di penjara, dia selalu berusaha untuk mengunjunginya. Tapi Tae-sik selalu menolak kunjungan itu. Dan kini Tae-sik pun terus meminta maaf karena itu. Tapi guru cantik itu dibuat kecewa ketika Tae-sik tidak mengatakan kata lain selain kata maaf. Yang sepertinya gadis itu selalu menunggu perasaan Tae-sik tumbuh padanya, yang berharap menghargai usahanya untuk Tae-sik. Setelahnya ketika Tae-sik menghampiri Huiju yang menunjukkan kamera digital dan streaming video player terbaru pada Tae-sik, Tae-sik yang baru bebas dari penjara malah menuduh Huiju berbohong karena belum mengetahui benda canggih kecil semacam itu. Dan ketika sedang jajan di pinggir jalan, beberapa lelaki dan wanita melihat kedekatan mereka. Mereka menyangka Tae-sik berpacaran dengan Huiju. Hingga salah satu dari mereka yang suka pada Huiju pun menendang dan memukuli Tae-sik. Tapi Tae-sik berusaha untuk tidak melawan, yang membuat pria bucin itu merasa hebat dan memperlihatkan tatonya sebesar upil King Kong pada Huiju sebagai bukti cintanya pada Huiju. Dan dengan sombong memerintahkan temannya untuk menghajar Tae-sik. Dan dengan sabar Tae-sik pun meminta mereka untuk berhenti dan tidak lagi mengganggu Huiju. Hingga ketika baju Tae-sik sobek, para pemuda itu langsung ketakutan setelah melihat tato yang dimiliki Tae-sik, yang membuat nyali mereka ciut dan berhenti. Hingga Huiju pun menyadari status Tae-sik, dan Tae-sik yang malu pun langsung pergi dari sana. Malamnya ketika Tae-sik mengobati lukanya, Huiju pun datang dan memberinya perban, dan meminta Tae-sik agar tidak menceritakan kejadian tadi pada ibunya, karena tidak ingin membuat ibunya khawatir, dan menanyakan hubungan Tae-sik dengan guru matematikanya. Saat mendengar jawaban Tae-sik hanya teman, Huiju pun tersenyum malu-malu empus.
Dan di saat yang sama Cho Pan-soo mengumpulkan bawahan dunia kriminalnya dan mengungkapkan akan mencalonkan jadi wali kota setelah jabatan anggota dewannya selesai di depan Yang Ki dan Byung Jin. Hingga saat Chang Moo datang, Yang Ki pun merendahkan Chang Moo sebagai preman jalanan. Tapi saat Cho Pan-soo memilih Chang Moo sebagai pengelola tunggal klub malam Oracle yang baru yang sedang dibangun, Yang Ki pun terdiam dan membuat Chang Moo pun besar kepala dan bertingkah so jago. Hingga pada saat Cho Pan-soo menanyakan proyek pembebasan tanah kedai Shun Flowers pada Yang Ki, Chang Moo pun menyela jika seharusnya proyek sebesar itu diberikan padanya dan akan meratakannya dengan bulldozer dalam waktu 1 minggu saja. Hingga Cho Pan-soo pun setuju dan menganggap Yang Pi gangster pebisnis yang terlalu lembut. Sedangkan Byung Jin hanya terdiam. Tapi Yang Ki yang mengetahui status Tae-sik dan melihat Chang Moo yang sedang di atas angin pun hanya tersenyum setelah direndahkan di toilet. Besok paginya Chang Moo pun datang bersama 7 bawahannya dan langsung menghancurkan semua yang ada di sana, yang membuat Tae-sik yang sedang sarapan menghentikan mereka. Dan Chang Moo yang melihat Tae-sik di sana langsung ketakutan dan meminta maaf. Beruntung emosi Tae-sik terkontrol karena ibu angkatnya datang. Kemudian Chang Moo mendatangi Yang Ki karena tidak memberitahu bahwa Tae-sik tinggal di sana. Tapi Yang Ki menyangka jika Tae-sik tergabung dengan mafia yang lebih besar di penjara dari kota Seoul dan berniat menyingkirkan mereka karena telah mengetahui pengkhianatan mereka. Ketika Cho Pan-soo mengetahui kedai Shun Flowers masih berdiri, Byung Jin pun memberitahu jika tempat itu ditinggali oleh Tae-sik. Hingga Cho Pan-soo yang ketakutan pun langsung memarahi Chang Moo dan Yang Ki karena merahasiakan kepulangan Tae-sik. Hingga Chang Moo dan Yang Ki pun nekat dan berjanji jika Tae-sik akan tewas bersamaan dengan ratanya tanah Shun Flowers itu dan disaksikan oleh Byung Jin. Karena mereka ketakutan, jika Tae-sik yang menewaskan Choi Do-pil 10 tahun lalu itu telah bergabung dengan mafia yang lebih kejam dari mereka, yang akan menghancurkan semua rencana Cho Pan-soo, hingga mereka pun harus bergegas bertindak lebih cepat. Di sisi lain, Huiju meminta Tae-sik mengajari matematika kalkulus, sekalian mencoba mendekatkan diri pada Tae-sik. Ternyata benar saja Tae-sik benar-benar menguasai matematika dengan baik dan mudah difahami Huiju, yang membuat Huiju rajin belajar sambil senyum malu-malu miau. Hingga ketika Tukja memarahi Huiju yang belajar dengan senyum tantrum, mereka didatangi Tae-sik yang telah menyiapkan hadiah untuk ibu angkatnya dari gaji pertamanya di bengkel, yang membuat Tukja terharu hingga memeluknya. Hingga ketika Huiju semakin tantrum karena ingin segera dewasa dan ingin meniru perlakuan Tae-sik pada ibunya, tiba-tiba Huiju menuduh Tae-sik ingin merokok di daerah kekuasaannya ketika Tae-sik datang ke sana, tapi ternyata Tae-sik telah berhenti merokok dan memberikannya hadiah kamera digital. Dan Huiju malah menuduh Tae-sik sedang menyuap mereka berdua, supaya bisa berbuat seenaknya di sana. Yang membuat Huiju menyesal dan menyuruh Tae-sik kembali merokok saja, karena Tae-sik mengambil kembali hadiah itu karena tersinggung dan pergi dari sana. Berikutnya ketika Tae-sik akan melanjutkan belajar bahasa Inggrisnya, tiba-tiba Huiju datang membawakan secangkir kopi dan menatapnya dengan wajah miau, hingga Tae-sik pun mengerti dan ehem-ehem. Hingga ketika Huiju mencoba kamera barunya, dia menemukan note milik Tae-sik dan merebutnya. Dan Tae-sik tidak sengaja berkata agar jangan merusaknya, karena itu adalah barang paling berharga pemberian ibu angkatnya Tukja. Hingga terbayang kenangan Tae-sik ketika mendapatkan note itu dari Tukja, di mana ketika Tukja memberikan note itu padanya, Tae-sik mulai menemukan sosok seorang ibu,
dan menjadikan Tukja sebagai satu-satunya alasan untuk hidup lebih baik. Karena walaupun dia adalah orang yang telah menewaskan anaknya, Tukja terus dengan tulus memberikannya semangat dan jadi cahaya dari kehidupannya yang gelap dan tanpa kasih sayang. Dan mulai merancang untuk menata kehidupannya yang hampa dan gelap, dengan mencoba membahagiakan Tukja dan menganggap Tukja sebagai ibu kandungnya sendiri. Karena kebahagiaan Tukja, dia jadikan sebagai target dari bagian kebahagiaan miliknya. Hingga ketika Huwiju melihat target Taisik yang bisa dia penuhi, Huwiju pun langsung mencoretnya untuk langsung mengabulkannya, yang ternyata itu adalah keinginan Taisik yang ingin piknik. Hingga besoknya mereka pun berangkat untuk mengabulkan keinginan Taisik piknik, dan di sana Tukja pun jadi lebih semangat ketika mendengar dari Huwiju jika Taisik ingin kuliah bahasa Inggris, dan bertekad untuk membiayai kuliah Taisik itu bersama Huwiju. Tapi cewek tantrum malah merusak suasana dengan mencoba lip-sync lagu opera, dan memeragakannya seperti artis opera yang sedang konser, padahal suara aslinya seperti kucing yang sedang kawin di dapur. Dan beberapa hari kemudian, Taisik didatangi Byungjin yang telah menunggunya di depan bengkel. Setelah Taisik meminta maaf tentang kakinya, Byungjin menceritakan rencana bosnya Cho Pan-soo yang akan membangun mall di tempat ibu angkatnya, dan Byungjin menyarankan Taisik dan keluarga barunya agar segera pergi dari kota itu, karena Cho Pan-soo adalah orang yang licik dan kejam. Dan ternyata bawahan Yangki melihat obrolan mereka, hingga besoknya Yangki dan Changmu bersatu kembali, karena menyangka Byungjin telah berhasil disuap dengan jabatan yang tinggi oleh mafia yang menyewa Taisik, padahal Taisik hanya ingin menjadi orang biasa. Kemudian Huwiju yang tantrum menemani Taisik menghapus tatonya, hingga membuat dokter yang tadinya ganteng dan kalem itu akhirnya marah, dan mengusir Huwiju, karena Huwiju terus saja mengoceh. Dan sepulang dari sana Huwiju pun menyuruh belajar lebih giat, karena tahun depan Taisik akan kuliah bersamanya dan dibiayai Tukja. Hingga akhirnya Taisik pun menambah memo targetnya lagi, yaitu kuliah bersama Huwiju. Besoknya Changmu dengan berani kembali dan mengancam Tukja yang sendirian. Dan kali ini benar-benar menghancurkan restoran itu, membuat Huwiju yang sedang memotret restorannya di luar kaget, dan dengan kamera digitalnya memukul kepala Changmu. Dan para polisi pengecut hanya melihatnya saja dari jauh ketika Tukja diancam, dan dilukai bawahan Changmu. Hingga Huwiju pun memutuskan lari untuk meminta bantuan Taisik. Sedangkan Changmu dengan berani menantang Taisik, dan akan memenjarakannya lagi jika dia melawan. Tapi ketika Taisik datang ke sana Changmu dan bawahannya telah pergi. Dan Tukja pun kaget ketika Taisik tahu jika ini semua adalah perintah dari Cho Pan-soo, dan menenangkan Taisik karena dia mempunyai strategi untuk menyerang balik Cho Pan-soo. Tapi malamnya Taisik langsung memanggil Changmu yang sedang berpesta untuk mempertemukan dia dengan Cho Pan-soo. Hingga pada paginya Taisik menemui Cho Pan-soo dan meminta dengan baik padanya agar tidak lagi mengganggu ibunya. Tapi Cho Pan-soo malah ingin merekrut Taisik jadi bawahannya. Dengan sopan Taisik pun menjelaskan jika dia sudah berhenti jadi kriminal dan tidak akan berkelahi lagi. Tapi Cho Pan-soo malah menganggap Taisik mengancamnya ketika Taisik meminta mereka berdua untuk akur. Berikutnya, Yangki menyewa para polisi pengecut itu untuk membantu memenjarakan Taisik kembali, di mana ternyata Yangki juga menyewa preman kampung untuk menjebak Taisik untuk melawan, supaya Taisik bisa dipenjarakan kembali hingga mereka mulai memancing keributan hingga memukuli Taisik. Hingga bos pemilik bengkel itu pun ikut jadi sasaran perusakan preman kampung itu. Begitu juga dengan para polisi pengecut tadi yang telah siap menangkap Taisik. Andaikan Taisik melawan sedikit saja, beruntung itu tidak terjadi yang malah membuat bos bengkel sangat bangga pada Taisik, walaupun dia terluka karena itu.
Bahkan malamnya ketika mereka membahas kejadian di bengkel tadi, mereka didatangi pria bucin yang seakan heran dengan keluarga Sunflowers karena telah mengadopsi anak yang telah menewaskan anak kandungnya sendiri yaitu Choi Do-pil, yang membuat Huiju kaget dan kecewa ketika mendengar fakta itu. Hingga Tukja pun terpaksa menjelaskan pada Huiju, karena pada awalnya dia mengunjungi Taisik untuk memaki dan mengungkapkan dendam padanya, tapi Taisik terlebih dulu menangis sejadi-jadinya dan terus-menerus meminta maaf, hingga Tukja pun menyadari jika Taisik adalah anak yang baik dan kehilangan arah hidup, karena pertama kalinya Tukja melihat tangisan penyesalan seperti Taisik. Tapi dasar cewek tantrum setelah berterima kasih pada Taisik yang telah memberikan kebahagiaan di rumahnya, Huiju malah memarahi Taisik yang merokok kembali di kawasannya. Tapi Taisik malah berpamitan dan meminta maaf atas kesalahannya dan meminta Huiju menjaga ibunya dengan baik. Tapi Huiju berkata, jika dia dan ibunya sangat bahagia ketika Taisik ada bersama mereka dan tidak ingin merenggut kebahagiaan ibunya itu, dan mengatakan, jika kakaknya Choi Do-pil bukanlah anak yang baik, di mana Choi Do-pil rela memukuli ibunya sendiri hanya karena uang. Bahkan ketika Huiju yang masih kecil mendengar kakaknya tewas malah bahagia. Hingga setelah meminta Taisik tetap tinggal bersamanya, penyakit tantrumnya kambuh kembali karena menyalahkan Taisik yang membuatnya telat tidur malam alias bergadang, dan menyalahkan Tuhan karena harus memanggil Taisik dengan panggilan kakak. Besoknya Tukja kembali mendatangi kantor Chopansu dan mengancamnya dengan fotokopi buku catatan anaknya Choi Do-pil, karena di sana tertulis jelas perintah kejahatan Chopansu pada anaknya itu, termasuk perintah untuk melenyapkan Taisik yang dulu merupakan gangster yang tidak mau tunduk padanya. Dan Byung-jin yang dulunya merupakan bawahan Choi Do-pil pun langsung mengenali tulisan mantan bosnya itu dan mengkonfirmasi keasliannya, yang membuat Chopansu panik. Tapi malamnya Byung-jin langsung memberitahu jika nyawa ibu angkatnya sedang dalam bahaya, dan memberikan informasi dalam buku catatan tadi, jika semua dalang masalah mereka dulu adalah Chopansu. Hingga ketika Taisik pulang, Tukja yang mabuk seharian mengatakan, jika dia telah membereskan semua masalah keluarganya, hingga paginya si pria bucin yang sekarang jadi bawahan Changmu mulai mencelakai Huiju, hingga Huiju terluka parah dan dirawat di rumah sakit, yang membuat Tukja memutuskan untuk menyerah dan pergi dari kota itu demi keselamatan keluarga mereka. Bahkan Tukja memberikan semua surat wasiat dan semua tabungan masa depan Huiju pada Taisik, dan menitipkan masa depan Huiju padanya. Tapi malamnya Taisik kembali mendatangi Chopansu dengan bantuan Byung-jin. Di sana Taisuk meminta Chopansu untuk berdamai, karena dalam beberapa hari ke depan keluarganya akan pindah setelah Huiju sembuh, hingga Chopansu pun setuju. Tapi ketika Taisik akan pergi, Chopansu meminta jaminan tangan Taisik untuk memastikan Taisik tidak membangun kekuatan di luar kota untuk membalas dendam. Dan demi keluarganya Taisik pun setuju, dan dengan rela memotong satu urat nadinya dipotong oleh Byung-jin. Tapi ketika di perjalanan ke tempat di mana Huiju dirawat, Byung-jin mengatakan jika tangannya baik-baik saja, sebagai hadiah perpisahan dari Byung-jin. Di sisi lain, Chopansu meminta Yangki segera bergerak sesuai apa yang telah mereka rencanakan. Ketika Taisik menjaga Huiju di rumah sakit, Taisik berjanji pada Huiju akan menjaga Huiju dengan nyawanya. Tapi Tukja yang ada di rumah sendirian malah diserang Yangki, hingga Tukja pun tewas. Dan setelahnya Yangki pun mengambil sidik jari Tukja untuk menguasai restoran dan kebun sunflowers-nya.
Hingga saat Tae-sik datang, Tae-sik sangat terpukul mendapati ibunya tergantung. Hingga semua kerabat pun datang. Saat pemakaman Tukja, di sana bos bengkel memberi nasihat pada anaknya, yang ternyata guru matematika Huiju, jika menjadi orang kaya bukan tujuan hidup satu-satunya, tapi hidup menjadi orang baik dan berguna untuk sesama, adalah keharusan dalam kehidupan manusia, seperti Tukja. Hingga ketika Tae-sik menjaga Huiju di rumah sakit, Tae-sik harus berbohong dengan menjawab Tukja baik-baik saja, dan sedang menjaga kedai sunflower mereka. Ketika Huiju tiba-tiba sangat merindukan ibunya, yang ternyata kedai sunflower sedang dihancurkan oleh bawahan Changmu dan Yangki. Dan ketika mengemas barang berharga mereka, Tae-sik menemukan anting Yangki yang tertinggal. Tae-sik tetap tegar dan menahan emosinya, hingga saat Tae-sik mendatangi tempat pemakaman yang telah tutup, tangis Tae-sik pun pecah ketika melihat foto yang mereka pajang adalah foto kebersamaan mereka. Hingga membuat Tae-sik pun kembali minum dan meminta maaf pada Tukja, karena tidak bisa menepati janjinya. Dan di saat yang sama Cho Pan-su sedang merayakan keberhasilan mega proyeknya yang berjalan sangat lancar, sekaligus peresmian pembukaan klub malam Oracle yang baru. Tapi tiba-tiba Tae-sik datang ke sana setelah menitipkan Huiju pada guru matematikanya. Di sana Tae-sik berkata sambil menangis, seharusnya mereka tidak merenggut kebahagiaan miliknya yang sederhana, ketika mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu Tae-sik pun berkata, jika kini sudah terlambat untuk mereka sesali semuanya, sambil melemparkan anting Yangki yang tertinggal. Dan hal pertama yang Tae-sik tanyakan adalah menanyakan orang yang telah melukai Huiju. Tapi dengan polos pria bucin itu mengangkat tangannya dan mengakui perbuatannya, hingga setelahnya Tae-sik pun menyuruh Byung-jin untuk keluar terlebih dulu. Dan setelah Byung-jin berterima kasih karena telah membiarkannya hidup dan pergi dari sana, pria bucin yang bodoh itu meminta izin pada Changmu untuk membereskan Tae-sik sendirian, yang membuat Changmu tersenyum dan mengabulkan permintaannya itu. Hingga setelah melumpuhkan marmot itu Tae-sik pun membakar jalan pintu keluar. Dan dengan tatapan kosong penuh dendam, Tae-sik pun menghabisi mereka satu persatu, dan Tae-sik terus-menerus mengincar ketiga biang kesedihannya, di mana Changmu dan Yangki yang ketakutan pun berusaha melindungi Cho Pan-su, hingga Changmu dan Yangki pun terpaksa melawan Tae-sik. Hingga Changmu dan Yangki pun tewas, dan menyisakan Cho Pan-su yang menjadi dalang dari semuanya, yang lari ke pojok seperti tikus kurap, yang dihajar Tae-sik hingga tewas, mampus. Tapi setelah semuanya selesai, Tae-sik hanya duduk terdiam dalam kebakaran itu, dan hanya meminta maaf pada ibu angkatnya Tukja dan adiknya Huiju, karena telah melanggar semua janjinya, dan hanya mengenang semua kenangan indah bersama mereka, hingga akhirnya Tae-sik pun tewas di sana.
Dan setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya Huiju pun lulus dari kuliahnya dan mencoret target yang telah dia capai. Dan penyakit tantrumnya pun sembuh. Tapi Huiju bertanya pada kita yang nonton, apakah dia mencintai Tae-sik? Kalau Mimin sih bakal jawab, tanyain aja sama Kang Seok Beom penulis cerita Sunflowers ini. Dan film Sunflowers pun selesai dan tamat. Clap for the killers.